Hai guys, aku Rizky Nindya. Kali ini aku ingin membahas masalah SCP Foundation dan makhluk terseram yang mereka miliki. Mungkin kebanyakan dari kita belum tahu kan SCP itu apa. Nah, SCP itu sendiri adalah organisasi rahasia yang dipercayakan pemerintah untuk menangkap, menahan, dan mengidentifikasi makhluk, objek, atau lokasi yang melanggar hukum alam. Sebenarnya organisasi ini sangat rahasia karena SCP ini diwajibkan untuk mengurus-ngurus makhluk tersebut, gitu kan. Nah, SCP sendiri itu berasal dari S-nya tuh untuk secure, dimana mengamankan hasil temuan ataupun ciptaan dari media tertentu yang mengancam kehidupan dari SCP tersebut gitu. Dan C-nya untuk contain, mengurung semua makhluk ciptaan atau temuan dalam ruangan khusus biar tidak diketahui oleh publik. Yang aku bilang tadi, sifatnya tuh rahasia gitu. Dan P-nya untuk protect, yang dimana melindungi semua objek dari kerusakan dan meneliti untuk digunakan di ilmu pengetahuan masa depan gitu. Tapi yang sebenarnya itu adalah SCP sendiri adalah organisasi fiksi yang dimana subjeknya penulis-penulis di sebuah website, yaitu di website Wiki SCP. SCP ini fiksi sebenarnya ya, tapi banyak tulisannya ada sangat detail, deskripsi sampai dimana orang-orang berpikir itu nyata atau fiksi. Jadi benar-benar sebuah karangan yang membuat orang berpikir ini beneran nyata atau fiksi sih gitu kan. Karena kalau baca dari wiki SCP-nya itu benar-benar sangat detail sampai kayak kita tuh nggak tahu gitu kan, kok bisa-bisanya orang berpikir sampai ke sana ya. Walaupun emang sih bakal bisa sih, tapi ini benar-benar sangat detail gitu. Sebenarnya makhluk SCP tersebut sangat banyak, tapi di sini aku mau jelasin 5 SCP terseram menurut aku, dan itu ada di wiki SCP-nya. Kalau gitu kita next ke 5 SCP terseram. Yang pertama ada SCP-173. Nah, SCP-173 adalah patung yang terbuat dari beton dan tulang yang terbuat dari bahan baku organ manusia, tapi nggak disebutin organ mana gitu kan. Dan SCP-173 ini bernyawa dan sangat bermusuhan. Sampai saat ini SCP-173 terkurung dalam ruangan khusus dengan keamanan yang tinggi. Jadi ini sebenarnya udah bener-bener kategori yang sedikit berbahaya menurut aku gitu. Terus objek ini tidak dapat bergerak saat dalam garis pandang langsung. Ketika personel atau anggota dari para peneliti memasuki kontainer SCP-173, itu tidak boleh kurang dari 3 orang, dan pintu di belakang mereka tuh harus langsung ditutup. Terus personil yang ditugaskan itu juga harus saling waspada sebelum berkedip. Jadi mereka tuh harus benar-benar ngeliatin si patung tersebut, tidak boleh sampai benar-benar lepas. Dan setahu aku sih mereka tuh berkedipnya tuh harus gantian gitu kan, padahal kan berkedip kan secara tidak langsung kan gitu kan. Nah, objek ini dilaporkan menyerang dengan mematahkan leher di tengkorak atau dengan cara mencekik gitu tanpa terlihat oleh personil gitu. Jadi bener-bener kayak kecepatan kilat aja, dan itu tuh sebelum personilnya tuh mengedip mata gitu. Nah, next, yang kedua itu SCP-957 atau Baiting. Mungkin ini penjelasannya sedikit panjang karena menurut aku SCP ini bener-bener aneh gitu. Ini SCP-957 ini adalah entitas humanoid yang memiliki lubang besar di dalam perutnya, dimana di bagian dalamnya itu dapat terlihat tapi tidak memiliki rongga dalam gitu, nggak punya rongga-rongga dalam. Terus dia itu tidak membutuhkan makan ataupun tidur,
SCP-957 ini dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar gitu, tetapi lebih menggunakan bahasa yang belum diketahui sama orang banyak gitu. Tidak memiliki sifat bermusuhan, tapi menolak untuk kerjasama dan wawancara untuk penelitian. SCP-957 ini bertempatan di rumah dengan satu penghuni atau biasanya satu korban. Korban tersebut akan dipaksa masuk ke dalam rongga tubuhnya dan berada di sana kurang lebih 4 jam sebelum dia muncul lagi. Nah, setelah muncul, korban akan kehilangan kedua matanya, jadi benar-benar akan buta dan mengalami hilang ingatan gitu. Namun para korban memiliki pengetahuan dan kefasihan dalam braille gitu kan. SCP-957 ini akan menunggu di rumah korbannya sampai korbannya benar-benar meninggal. Namun setiap bulan korbannya itu akan keluar lalu meminta bantuan kepada warga sipil yang ada, sampai akhirnya warga sipil tersebut tuh masuk ke dalam perangkap dari SCP-957 ini. Jadi benar-benar dia tuh bukan dia yang mencari korban, tapi korban yang mencari korban lagi gitu. Dan ketika si korban selanjutnya korban selanjutnya tertangkap atau masuk jebakan, SCP ini tuh akan membuat dua pilihan antara dijadikan mayat atau enggak dijadikan sebagai korban selanjutnya, tapi menunggu korban selanjutnya korban yang asli itu mati dulu gitu. Nah, korban yang selanjutnya ini biasanya mayatnya tuh akan dikecilkan terus menjadi tumpukan organ atau enggak disortir gitu. Itu tuh untuk makan korban yang buta aslinya, ataupun bisa aja tubuh dari korban yang kedua ini dibakar aja gitu. Ya ngeri sih lihat foto-fotonya juga. Next, yang ketiga. Next, SCP-096 atau The Saigai. SCP-096 ini adalah makhluk humanoid yang berukuran 2,38 meter dengan tangan yang menjuntai ke bawah sampai menyentuh lantai. Biasanya jinak dan kebanyakan duduk di tempat sambil menangis terseduh-seduh. Namun ketika seseorang melihat wajahnya, ia akan memasuki keadaan marah selama 1-2 menit sebelum berlari dan berteriak ke arah orang tersebut. Tidak peduli seberapa jauh mereka, jadi benar-benar bakalan disamperin gitu. Mau kamu jauh segimanapun dia bakal samperin gitu. Dan mulai membunuh mereka dengan sadis. Ya ngeri-ngeri sih, dengan tinggi 2,38 dan tangan yang panjang juga. Larinya juga pasti cepet sih gitu kan. Yang keempat itu ada SCP-049 atau Plague Doctor. SCP-049 ini adalah entitas humanoid yang memiliki penampilan seperti dokter wabah abad pertengahan. Tampak menggunakan jubah tebal dan topeng keramik yang nampaknya telah tumbuh dari tubuh SCP-049 ini dari waktu ke waktu gitu. SCP-049 ini mampu menyebabkan semua fungsi biologis suatu makhluk itu berhenti melalui kontak kulit langsung. Jadi SCP-049 itu sebenarnya memakai sarung tangan, tapi kalau ketika sarung tangannya dilepas itu tuh dan memegang organisme, dan organisme itu akan mati sebenarnya, kayak gitu secara simpelnya. SCP-049 ini telah mengungkapkan rasa frustasi atau penyesalan terhadap pembunuhan tersebut, tapi biasanya akan berusaha untuk melakukan operasi kasar pada mayat menggunakan alat yang ada di dalam tas dokter hitam yang dibawanya setiap saat. Jadi dia tuh kemana-mana tuh memakai tas hitam, terus
berkeliling di area SCP-nya tuh membawa tas hitam gitu. Dan yang terakhir adalah SCP-087 atau Stairwell. SCP-087 ini ditemukan di sebuah kampus di Amerika. Jadi stairwell ini adalah tangga menurun yang tidak bisa berakhir atau tangga yang tidak ada ujungnya. Kita hanya bisa melihat 1,5 lantai tangga meskipun kita membawa lampu yang sangat terang. Jadi pas kita senterin ke bawah itu sebenarnya kita nggak bisa lihat apa-apa dengan benar-benar gelap gitu, benar-benar tidak kelihatan sama sekali. Terus biasanya kurang lebih dari 200 meter kita menelusuri tempat itu, biasanya terdengar suara tangisan anak kecil. Itu tuh tak sepeduli kamu mau sedalam apa, menelusuri tangga tersebut pasti akan terdengar suara tangisan anak kecil. Banyak juga yang bersaksi bahwa terkadang ada sosok muka putih dengan mata putih tanpa lubang hidung muncul di langit-langit. Serem kan, tiba-tiba dalam kegelapan kita lihat kayak gitu. Nah, dari semua SCP yang ada, 5 yang tadi aku sebutin itu menurut aku SCP terseram yang ada ceritanya. Menurut kalian, dari kelima SCP tadi yang paling seram yang mana? Jangan lupa komen ya. Nantikan next video dari aku tentang pembahasan lainnya yang seru pokoknya. Ya udah, dadah.